Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas materi bab 6 tentang teorema Pythagoras. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bilangan kuadrat, akar kuadrat, dan dalil Pythagoras. Bilangan kuadrat hasil perkalian antara suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri, atau lebih sederhananya, bilangan kuadrat merupakan perkalian berulang dua bilangan yang sama. Akar kuadrat sendiri kebalikan dari operasi bilangan kuadrat atau inverse pangkat 2. Contoh, 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 merupakan bilangan kuadrat. Akar 4 sama dengan 2 merupakan akar kuadrat. Nah, berikut diberikan atau contoh dari bilangan kuadrat sama akar pangkat 2 1 sampai 10, sehingga silakan untuk diingat dan dipahami. Selanjutnya kita memasuki tentang materi dalil Pythagoras. Pada setiap segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, segitiga siku-siku memiliki 3 sisi. Yang pertama, alas, tinggi, dan hipotenusa. Nah, sisi yang di depan sudut 90 derajat atau sudut siku-siku itu disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Nah, berdasarkan dalil Pythagoras, kita bisa memperoleh 3 hubungan. Nah, misalkan sisi miring kita misalkan dengan C, tingginya A, alasnya B, sehingga kita bisa membuat 3 hubungan berdasarkan dalil Pythagoras. Yang pertama, untuk mencari panjang C itu sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, sehingga untuk mencari A itu sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Selanjutnya, B kuadrat sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat. Untuk mencari nilai B itu sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Next. Nah, perhatikan contoh latihan soal berikut. Tentukanlah rumus Pythagoras dari setiap segitiga siku-siku pada soal berikut. Di sini ada 4 contoh soal. Nah, langkah pertama, tentukan dulu sisi miringnya. Soal nomor 1, sisi miringnya adalah B. Sehingga kita dapat 3 rumus. Nah, berikut rumusnya untuk soal nomor 1. Nah, ada 3 hubungan. Yang pertama, untuk mencari sisi miring B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Untuk mencari nilai A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi C kuadrat. Untuk mencari nilai C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke, lanjut. Nomor 2, sisi miringnya di sini adalah A. Sehingga kita dapat menuliskan 3 rumusnya, yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini akhirnya rumusnya. Untuk mencari C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat.
atau sama dengan C itu akar dari A kuadrat dikurangi B kuadrat. Untuk mencari B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Sehingga nilai B adalah akar dari A kuadrat dikurangi C kuadrat. Yang nomor 3, sisi miringnya adalah P. Sisi miringnya adalah P, sehingga rumusnya adalah P kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah Q kuadrat. Untuk mencari nilai P sama dengan akar dari R kuadrat ditambah Q kuadrat. Untuk mencari R sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Untuk mencari nilai Q sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, soal yang terakhir, nomor 4, sisi miringnya adalah R. Sehingga rumusnya adalah R kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah P kuadrat. Nilai R-nya adalah akar dari Q kuadrat ditambah P kuadrat. Nilai Q sama dengan akar dari R kuadrat dikurangi P kuadrat. Nilai P adalah akar dari R kuadrat dikurangi Q kuadrat. Oke, demikianlah untuk materi kita kali ini. Semoga dapat dipahami. Tetap semangat belajar di rumah. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana menggunakan dalil Pitagoras. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.